Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Adapun topik materi yang saya bawakan dalam tugas workshop di kelas kelima ini yaitu konsep dasar sejarah. Dalam memahami konsep dasar sejarah, tentunya kita harus mengetahui pengertian sejarah itu sendiri. Dalam pengertian sejarah menurut bahasa Arab, sama dengan pohon merujuk pada sila-sila, terutama sila-sila raja atau dinasti pada masa lalu. Selain pengertian dari bahasa Arab, ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sejarah, yaitu satu, menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Dua, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Tiga, menurut Sartono Kartodiro, sejarah dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif menuju pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan sejarah dalam arti subjektif, yaitu sejarah yang telah ditulis sejarawan. 4. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pengertian sejarah dari beberapa ahli tadi, jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Konsep manusia ruang dan waktu dalam sejarah ada tiga unsur penting sejarah dalam peristiwa. Misalnya peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu unsur pertama manusia adalah Soekarno dan Hatta. Unsur kedua yaitu ruang, yaitu adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Unsur ketiga yaitu waktu, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah bahwa sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos sama dengan waktu, logos sama dengan uraian atau ilmu. Jadi dalam kronologis, ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya agar terhindar dari anakronisme, di mana anakronisme itu adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah misalnya, kita ambil contoh peristiwa kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945. Menjelang 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, dan selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah bahwa sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu dia melintas atau melampaui, dan kronos adalah waktu, jadi diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batas waktu. Diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu sejarah mengenal periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah, kita mengenal periodisasi sejarah Indonesia, yakni ada masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah, di mana sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin atau dengan, dan kronos atau waktu. Dalam Kamus Bahasa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik, di mana sinkronik yaitu penulisannya melebar dalam ruang, sedangkan diakronik yaitu penulisannya memanjang dalam waktu. Konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah, di mana perubahan yaitu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag, sedangkan konsep berkelanjutan dalam sejarah yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung secara garis lurus. Dapat digambarkan bahwa konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah yaitu di mana konsep berkelanjutan secara terus-menerus tidak terjadi perubahan dalam artian tetap, sedangkan konsep perubahan terjadi selalu berubah-ubah. Demikian penjelasan topik materi konsep dasar sejarah ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.